yang hadir pada sore hari ini dalam Zoom Family Ministry. Selamat sore buat Pendeta Pamingguan. Tuhan berkati Pak Hendra, Pak Nikolas yang sedang dalam perjalanan mungkin. Tuhan berkati Pak Yuni, Bu Lydia, setiap kita yang hadir pada sore ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita satukan hati kita untuk kita naikkan pujian penyembahan. Haleluya. Bersyukur Kau setia. Pujimu karena Kau sangat baik. Mulialah namamu, tinggikan, kuagungkan nama hidupku. Bersyukur sebab Kau setia. Pujimu karena Kau sangat baik. Mulialah namamu, tinggikan, kuagungkan nama hidupku. Oh mulialah namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Yesus. Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Yesus. Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Haleluya. Sucikan kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Untuk jiwa rohku kuserahkan padamu. Tinggikan
kami Tuhan, haleluya. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk yang menghadap hadirat. Tubuh jiwaku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan namamu ya Tuhan, muliakan namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau yang besar kuasa. Tiada lain seperti Engkau yang besar kuasa-Mu. Haleluya, mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Engkau yang Maha Suci, Engkau yang Maha Kudus. Haleluya, haleluya. Kami bawa korban syukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya, mari naikkan. Katakan Yesus baik, Engkau sungguh baik. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk yang menghadap hadirat-Mu. Jiwa roh ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan namamu ya Tuhan, muliakan namamu ya Tuhan. Tiada yang lain seperti Engkau yang besar kuasa-Mu. Tiada yang lain seperti Engkau yang besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu. Besar. Terima kasih Tuhan, berkati kita semua sore hari ini. Kita percaya Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita. Katakan Tuhan itu besar. Oke. Great is our God. Sing with me, oh great is our God. Oh, we see, oh great is our God. Jesus' name above, Jesus' name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing, oh great is our God. Oh great is our God. Oh great is our God. Sing with me, oh great is our God. Oh we see, oh great is our God.
Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya kembalikan kepada Pak Hendra. Oke, kita berdoa ya. Bapa kami yang bertata dalam surga, Tuhan, terima kasih pada sore hari menjelang malam ini, Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih atas kasih anugerah-Mu. Kami boleh ada sebagaimana ada pada sore hari ini, Tuhan. Kami tentunya bersyukur, berterima kasih, Tuhan. Kami dapat beribadah di Family Ministry ini, Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, Tuhan. Dijauhkan dari segala gangguan sinyal dan kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggunya, tolak semua itu di dalam nama Yesus. Biar urapan-Mu turun atas kami semuanya, Tuhan. Berkati kami, berikan hikmat-Mu atas kami semuanya, Tuhan. Khususnya pendeta asing yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya urapan-Mu turun atasnya, Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu, Tuhan. Kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu, ya Bapa. Dan sore ini kami mau terima berkat-Mu yang luar biasa. Kami mau sambut berkat-Mu, Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan, Pak Asin. Atau itu diberi kesempatan dulu yang mau bersaksi, silakan. 2 orang. Shalom. Ya, yang mau bersaksi, ayo 2 orang. Silakan. 15 menit. Bulia, boleh? Bulia. Shalom. Saya mau ucap syukur pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Terima kasih, walaupun belum lunas semua honornya habis, tapi hari ini udah boleh cair. Terima kasih banyak, utang yang udah dibayar. Pokoknya terima kasih banyak, Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Puji Tuhan ya, Bulia ya. Tuhan berkati. Pak Joner nih. Mohon maaf, masih diangkut. Ya. Belum Pak, lanjut aja dulu Pak, lanjut dulu aja. Ya, siapa yang mau kesaksian boleh, ayo cepat. Dari Badung itu Pak Joner. Ayo, siapa yang mau kesaksian? Pak Yeskil, apa kabar Pak Yeskil Monari? Ibu Lydia tuh, banyak kesaksian Ibu Lydia. Kesaksiannya banyak, Pak. Ya, Puji boleh Tuhan. satu. Puji Tuhan, Tuhan tolong. Juga buat adik saya yang sakit. Ponakan saya, anak adik saya. Gambarnya nggak kelihatan. Buka videonya, Bu Lydia. Udah, iya. Ada di rumah sakit, Pak, doain biar Tuhan tolong. Itu demam berdarah. Ya, saya bersyukur ya sama Tuhan ya. Waktu minggu yang lalunya tuh di mana saya kayaknya nggak enak badan saya gitu ya. Tapi waktu itu ya nggak ada juga yang bantu gitu ya. Yang bantu saya ada di atas, ya udah saya sendiri gitu. Saya sembari doa gitu, Tuhan tolong. Paginya udah sehat lagi. Saya bersyukur ya sama Tuhan ya. Tuhan baik, udah kayaknya kepala kekeliengan, pusing-pusing gitu. Saya pikir ada apa gitu, lemes gitu. Tapi ya saya bersyukur malam itu saya udah berdoa, Tuhan tolong itu. Ya pagi puji Tuhan sehat lagi gitu ya. Itu satu berkat Tuhan yang luar biasa, Tuhan menolong ya. Memang saat-saat ini apapun yang kita hadapi ya kita ya berharaplah, percaya Tuhan, Tuhan selalu menolong gitu ya. Sebab itu saya bersyukur Tuhan selalu menolong. Jadi itu yang saya minta ya, bantu doa lah Pak, masih ada di rumah sakit ya. Ponakan saya namanya Ari ya, biar Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan gitu. Udah 2 hari ya, lagi Senin pagi. Jadi 3 hari, Senin, Selasa ya. Jadi baru 2 hari. Puji Tuhan, Tuhan tolong semuanya. Itu aja Pak sedikit kesaksian saya bahwa Tuhan itu baik ya, selalu menolong dan mencukupi semua keperluan saya. Saya memang hanya berharap Tuhan ya.
Tuhan tahu segala keadaan saya dan Tuhan membuka jalan gitu ya. Contoh teman saya dia kasih angpau gitu, saya pikir kalau ada masuk gitu 1 juta dari mana, saya pikir gitu. Terus saya tanya di banknya, oh dari ini namanya, saya bilang baru dia kasih, kok udah kasih lagi gitu, saya pikir ya. Tapi dia bilang iya Ci, itu buat angpau katanya sama teman saya, jadi berdua. Oh puji Tuhan ya, memang Tuhan itu baik, keperluan kita itu memang banyak gitu ya, ada gitu, tapi ya Tuhan buka jalan semuanya. Itulah kebaikan Tuhan. Terima kasih Pak Mingguan, itu kesaksian saya bahwa Tuhan selalu mencukupi apa yang menjadi keperluan buat saya. Itu aja sedikit apa yang saya dapat. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Puji Tuhan ya, Bu Lydia. Luar biasa ya. Pasti pertolongan Tuhan tepat pada waktunya ya. Keponakannya nanti kita doakan pasti sembuh, yakin pasti sembuh ya. Ya, percaya sama Tuhan. Ya ini sambil menunggu hambanya nih baru masuk nih, Pak Pendeta Asin. Ada lagi yang mau kesaksian? 1 orang lagi boleh? Ya Pak Gemli, silakan. Ya, terima kasih Tuhan berkati ya Tuhan. Sama 8 bulan anak saya bersaksi untuk anak saya Billy ya yang udah lulus kuliah, sekarang dia kan udah kerja. Dia kerja udah 8 bulan sejak dia masih belum wisuda sampai sekarang udah wisuda. Jadi dia udah masuk 8 bulan dan memang gajinya juga di bawah UMR ya. Dia gajinya kecil ya. Soalnya waktu itu dia masuk masih belum ada ijazah. Tapi kalau ada dari ijazah juga gajinya belum naik-naik ya. Tapi saya cuma bisa berdoa aja, itu juga kesian sama dia. Jauh lagi di Pondok Labu ya. Jadi dia harus naik kendaraan motor. Saya kesiannya bukan apa. Dia kalau pulang kerja, dia pernah unjukin saya jalannya, katanya jalan masuk busway di jalan panjang, soalnya macet. Banyak yang masuk busway, jadi saya kesian sama dia. Begitu saya cuma berdoa, Tuhan ampuni dia aja sama ini, dia masuk busway. Saya terus berdoa aja biar dapat kenaikan gaji. Tiba-tiba kemarin pagi telepon dari adiknya Neti ya, dia buka restoran baru, restoran Jepang ya di situ Semanan ya, Semanan, restoran Jepang. Terus emang istri saya pernah bilang, namanya kan Boy, tolong si Neti tuh tolong Billy gitu, tapi waktu itu dialihkan kepada saudara saya yang lain, adiknya ipar dia yang di Kupa. Saya sudah bilang waktu itu sama dia, tapi belum ada itu. Puji Tuhan kemarin dia ingat si Billy. Kemarin dia waktu baru buka, terus dia manggil ada 6 orang yang akan sama dia interview. Dia ingat Billy, makanya dia kasih tahu, Billy gimana nanti lo udah kerja tapi gajinya segini di bawah. Ya udah kerja di sini aja bilang gitu. Ya puji Tuhan lah, akhirnya Billy bisa bantuin adiknya Neti ya, restoran Jepang itu. Ya puji Tuhan, doa-doa saya dijawab juga, kesian si Billy karena dia juga ada teman dekatnya juga ya gitu. Terima kasih buat doa-doanya selama ini ya, doa-doanya selama ini Komingguan dan semua tim semua buat saya dan anak itu saya. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya, amin. Enggak segini. Ya, makasih Bro Kimli. Silakan nambahnya Pendeta Asin, sudah siap. Ya, shalom. Shalom. Shalom semuanya. Shalom Pak Asin. Ya. Gimana kabar semua? Dahsyat luar biasa. Dahsyat luar biasa ya. Tuhan, semua sehat. Gimana Pak Asin, sudah sehat ya? Puji sehat, Tuhan, sehat. ya. Sehat. Gimana? Yang lain sudah ngumpul? Sudah siap semua Pak Asin. Selamat melayani.
Oh, ini Pendeta Asin kayaknya kurusan ya? Kurusan ya? Iya, kelihatan dari wajahnya. Biasa aja sih, Pak. Yang penting sehat, Pak. Ya. Sehat. Puji Tuhan ya, kita sudah doakan terus nih, Mas Asin ya, baru sembuh ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, sehat. Amin, amin. Ya, silakan. WL-nya mana belum? Sudah lagu, udah semua. Oh? Sudah, Pak. Udah lagu, terus ada kesaksian, terus langsung masuk firman. Gitu. Oh gitu. Oh langsung. Ya, semua sudah ada? Shalom semuanya? Sudah kumpul, Pak Asin. Shalom semuanya? Shalom. Kedengaran suaranya? Bagus, jelas Pak, bagus. Suaranya bagus. Oh, suaranya kedengaran ya. Oke, kita berdoa sebelumnya untuk masuk ke firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah Engkau berikan bagi kami. Di mana hari ini adalah hari yang spesial yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh dikumpulkan kembali di dalam ibadah online. Dan kami percaya tidak mengurangi sukacita kami, walaupun kami harus ibadah online dan kami serahkan semua kegiatan kami ke dalam tangan-Mu. Kami sudah memuji, menyembah Engkau, dan sudah menyaksikan apa yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Dan sebentar Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Engkau kembali berbicara bagi kami, agar kami boleh semakin menyerupai Engkau, agar kami boleh selalu ingat firman-Mu, agar kami boleh selalu merenungkan firman-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu, berikan kami telinga seorang murid, untuk kami boleh mendengar, merenungkan firman-Mu, melakukan firman-Mu, dan bahkan kami boleh menjadi firman-Mu yang hidup dalam hidup kami, sehingga kami boleh semakin diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Siapkan setiap hati kami mau diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami bersyukur, kami berdoa yang percaya, katakan amin. Amin. Amin, amin. Shalom semuanya. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Ya, kembali kepada tema yang sudah dicatat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kenapa saya pilih ayat ini? Karena ayat ini adalah ayat yang menjadi berkat atas hidup saya pada waktu saya mengalami keadaan yang paling sulit, dan Tuhan datang pada saya dengan memberikan satu ayat ini kepada saya pada jam 2 pagi, dan saya suka bangun pagi jam 2, jam 3 bangun untuk berdoa. Pada waktu pagi itu, saya sedang bingung. Jam 2 pagi Tuhan datang dengan satu ayat ini mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan pada waktu saya mendengar suara itu, dan saya lihat jam itu menunjukkan jam 2 pagi, dan saya tersungkur dan saya menangis, saya mengatakan, Tuhan Engkau baik. Dalam keadaan yang lagi bingung, firman Tuhan datang pada saya dan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada saya, sehingga saya boleh mendapatkan satu kekuatan kembali. Dan dikatakan di dalam
Firman Tuhan 1 Tesalonika 5:18 ini, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Dan ayat ini membawa saya dalam kehidupan saya untuk saya boleh menghadapi semua masalah, semua tantangan, semua pergumulan kehidupan dari hari ke hari. Dan Tuhan mengajarkan saya untuk saya tetap mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan, dalam segala situasi yang tidak mungkin. Dan Tuhan mengajarkan kita tetap kita harus mengucap syukur pada Tuhan. Kenapa sih kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Tuhan mengajarkan kita bahwa orang yang selalu mengucap syukur, orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada, orang yang selalu mengucap syukur, mengatakan bahwa kita selalu berharap dan bergantung dan percaya di dalam Tuhan, pasti ada solusi. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Di dalam Tuhan itu ada berkat-berkat yang selalu menyertai dalam setiap langkah kehidupan kita. Apapun situasi, kondisi yang paling tidak mungkin dalam kehidupan kita, kalau kita tetap mengucap syukur, kita percaya, dan kita tidak menjadi ragu bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang dapat kita andalkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan selalu mengajarkan kita untuk kita tetap mengucap syukur di dalam segala hal dalam kehidupan kita. Bahwa Allah kita lah Allah yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Yohanes, kalau kita sering baca firman Tuhan ini, di dalam Yohanes, pada waktu Tuhan bangkit pada hari yang ketiga, Tuhan menampakkan diri berulang-ulang kepada murid-muridnya pada waktu itu. Dalam keadaan pintu terkunci, tetapi Thomas mengatakan bahwa kalau aku belum melihat lubang di tangan, bekas di tangannya bekas lubang dan lambungnya bekas tombak itu. Dan Thomas katakan, aku tidak percaya. Thomas katakan, aku tidak percaya kalau aku belum melihat bekas lubang di tangannya. Padahal Tuhan Yesus sudah berulang-ulang menampakkan diri. Ya, sudah berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya pada waktu itu. Tetapi firman Tuhan katakan, Thomas tetap tidak percaya. Thomas tetap tidak percaya. Itulah manusia kita. Itulah manusia kita, sering kita mau melihat yang kelihatan. Baru kita percaya. Tetapi Yesus mengajarkan kepada Thomas mengatakan demikian. Ya. Di dalam Yohanes 20, saya bacakan firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas, tetapi Thomas seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata pada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya.
8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Inilah firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada setiap kita, bahwa percayalah di dalam Tuhan ada solusi, di dalam Tuhan ada jalan keluar, di dalam Tuhan ada kekuatan, dan di dalam Tuhan ada penyertaan dan ada kuasa ilahi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan mengajarkan kita untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Orang yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan itu berbicara bahwa orang yang percaya bahwa ada perubahan hidup dalam kehidupan kita. Kalau kita berani menaruh percaya hanya kepada Tuhan Allah kita. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak kuat. Tanpa Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan mau kita selalu mengucap syukur. Karena Tuhan selalu ada di dalam setiap langkah kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Yohanes tadi sudah mengabarkan bahwa murid-muridnya Tuhan saja yang setiap hari melihat mujizat, melihat tanda heran, dan melihat apa yang telah Tuhan Yesus perbuat di tengah-tengah kehidupan pelayanannya. Tetapi Thomas tetap tidak percaya kalau dia belum melihat. Oleh sebab itu saya sering sampaikan kepada teman-teman, mari saudaraku, kita tetap harus berdoa, ya, tetap harus berdoa. Kiranya hadirat Tuhan, kiranya perjumpaan Tuhan dengan orang-orang percaya, dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita harus berdoa kiranya Tuhan selalu hadir dan menampakkan diri, menyatakan diri kepada setiap kita orang percaya supaya iman kita tetap terpegang teguh, iman kita tetap kuat dan teguh di dalam Dia. Dan kita boleh percaya bahwa walaupun kita tidak melihat, tapi kita bisa merasakan apa yang terus Tuhan kerjakan dan nyatakan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Saya pribadi, saya tidak kuat. Saya tidak mampu bertahan sampai saat ini tanpa Tuhan. Karena begitu beratnya permasalahan kehidupan ini, harus menghadapi semua masalah, tantangan, pergumulan, ya. Dan oleh sebab itu saya tetap bersandar dan saya tetap mengandalkan Tuhan, saya tetap percaya, saya tetap mengucap syukur apa yang telah Tuhan perbuat, apa yang akan kita kerjakan, apa yang kita gumuli, apa yang menjadi persoalan masalah kehidupan kita menaruh semuanya hanya di dalam Tuhan. Dan kita percaya, saya percaya bahwa di dalam Tuhan kita pasti mendapatkan jalan yang terbaik. Karena kita punya Tuhan Allah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Yang terbaik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Dan firman Tuhan katakan, kalau anakku yang tunggal sudah aku berikan kepada kamu,
apakah masalah pergumulanmu dalam kehidupanmu? Kalau anak yang tunggal satu-satunya ya sudah diberikan kepada kita, apa yang menjadi permasalahan kita? Apakah permasalahan kita lebih besar, lebih sulit, lebih sadis daripada Allah yang telah menyatakan dirinya kepada kita? Oleh sebab itu, mari saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apapun situasi, kondisi di dalam pandemi, di dalam virus Omikron ini, kita tidak perlu takut dan khawatir. Dan justru setiap apa yang Tuhan izinkan masalah itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kita boleh mendapatkan sesuatu yang lebih baik dan lebih baik di dalam kehidupan kita. Agar kita punya banyak pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Agar kita boleh menilai, agar kita boleh melihat, agar kita boleh merasakan kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita mau belajar, kita mau memiliki pengalaman-pengalaman yang justru ada banyak orang tidak mengalami pengalaman-pengalaman itu. Dan Tuhan berikannya bagi kita supaya kita punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan yang tak terlupakan dalam hidup kita. Ada banyak pertolongan Tuhan, ada banyak penyertaan Tuhan, ada banyak kebaikan Tuhan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita yang perlu kita renungkan dalam hidup kita. Oleh sebab itu Tuhan, mari kita selalu mengucap syukur pada Tuhan supaya iman kita tetap teguh di dalam Dia. Amin. Dan percaya firman Tuhan katakan bahwa Dia akan memakai kita, orang-orang yang tidak berhikmat. Dia akan memakai kita, orang-orang yang tidak berdaya. Dia memakai orang-orang yang bodoh ya, untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang yang berhikmat. Nah, itu satu pelajaran yang sangat penting bagi kita. Orang itu untuk memberikan satu pelajaran penting, satu pengalaman yang penting bagi mereka orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mau mari tetap kita bergantung dan berharap dan percaya di dalam kuasa ilahi, di dalam penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Pasti ada sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Dan percaya Allah kita, Allah yang sungguh mengasihi kita. Allah kita yang sungguh ingin menjadikan kita kepala dan tidak menjadi ekor. Tuhan akan membawa kita boleh semakin naik dan tidak semakin turun. Itulah tujuan Tuhan Allah kita yang selalu mengajarkan kita untuk kita boleh selalu tetap mengucap syukur kepada Tuhan walaupun situasi kondisi yang tidak mungkin. Dan percayalah di dalam Tuhan segala sesuatu itu mungkin. Tuhan memberkati kita pada sore hari ini, dan mungkin ada di antara kita yang mau share, bertanya, silakan. Ya, terima kasih untuk kampanye Bapak Pendeta Asin ya, yang sudah memberkati kita. Memang di dalam hal mengucap syukur ini nggak mudah ya, karena kita sudah melewati 2 tahun ke depan ya. Masih ada pandemi COVID ya yang tidak berakhir ya. Terkadang kita menjadi tanda tanya ya. Kenapa seakan-akan Tuhan Yesus itu kemana ini ya? Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan ini bukan satu ujian ya, tapi ini saya percaya ada satu kehendak Tuhan ya untuk kita bisa tetap berharap kepada Tuhan Yesus ya. Saya percaya dari Zoom ini juga Tuhan ajarkan kita untuk akhirnya kita bisa door to door ya, rumah ke rumah ya. Bahkan dari interdenominasi gereja pun kita bisa
bersatu ya di dalam kasih Tuhan. Itu nggak mudah. Yang tadinya kita tidak mengenal satu dengan yang lainnya. Tapi melalui family ministry ini ya kita bisa kenal dengan Pak Derikson yang di Medan ya, dengan Pak Johannes yang di Bogor ya, Ibu Depari yang ada di Tapanuli Utara ya, itu yang satu saya katakan satu keajaiban Tuhan ya. Iya. Ya, karena kita ini orang pilihan-pilihan Tuhan. Jadi Tuhan mau persatukan agar kita tidak terpecah-pecah ya. Dan saya percaya ini ada satu tujuan Tuhan. Untuk apa? Untuk lebih lagi kita beribadah kepada Tuhan ya. Yang tadinya mungkin kita sudah uzur usianya ya, yang sudah 60 ke atas kan udah nggak boleh lagi ke gereja. 60 ke atas itu di gereja saya itu di Intercon itu nggak boleh lagi, harus di rumah ibadahnya. Jadi mencintai ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu mengandung janji Tuhan. Ya. Amin. Dia memberkati roti makananmu, bahkan air minumanmu, bahkan aku akan menjauhkan segala penyakit dari tengah-tengah keluargamu. Itu di Keluaran 23 ayat 25. Ya, itu saya pegang. Beribadah itu mengandung janji Tuhan. Ya, kalau kita bisa cinta ibadah, dengar firman Tuhan, itu ada di Keluaran 19 ayat 5. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, engkau akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari segala bangsa. Ya, karena akulah yang punya kerajaan di bumi dan di surga. Amin. Ya, luar biasa Tuhan Yesus itu ya. Jadi nggak ada perbedaan sekalipun kita dari manapun, dari suku manapun, hitam atau putih ya, itu nggak ada masalah buat Tuhan. Tuhan Yesus itu cinta kepada semua orang. Amin. 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 Ya? Saya teringat ada sebuah lagu ya, yang saya tadinya susah menghafal lagu ini. Tapi ketika saya belajar, saya Tuhan minta hikmat sama Tuhan, saya bisa nyanyikan lagu ini. Dan sampai hari ini, bayangin, itu lagu sudah 16 tahun, tapi saya masih bisa ingat. Lagunya begini. Ku bersyukur kau memilihku, menjadi hamba-Mu, kesayangan-Mu. Segenap hidupku, ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku. Sampai apa? Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Amin. Ya, itu yang harus kita lakukan. Melayani Tuhan lebih sungguh. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu datang ke dunia, dia lebih dulu melayani kita. Sampai hari ini dia melayani kita. Ya, dan dia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Amin. Selayaknya kita harus membalas segala kebaikan Tuhan. Melalui apa? Melalui ibadah kita yang sungguh-sungguh. Melalui apa? Melalui kita dengar selalu kesukaan kita adalah mendengar firman Tuhan. Ya, itu yang harus kita lakukan. Sehingga boleh iman kita tetap bangkit, tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun ada masalah apapun, kita percaya tangan Tuhan itu tangan yang kuat, yang selalu boleh menjaga kita dari segala penyakit apapun ya. Saya berdoa terus buat Pendeta Asin. Tuhan, tolong Pak Asin. Sembuhkan hamba-Mu ini Tuhan. Karena apa? Karena kita melihat pelayanan Pendeta Asin ini ya, luar biasa. Sudah berapa Pak yang dibaptis sama Bapak? Ada 200 ya? Lebih kali. Nah, itu berarti ada satu luar biasa ya. Pasti saya percaya mahkotanya pasti akan lebih indah ya dari kita semua ya. Kita harus lakukan seperti apa yang Pendeta Asin sudah lakukan. Amin. Ya. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Silakan Pak Derikson satu lagu. Setelah itu doa syafaat juga doa berkat. Baru kita bincang-bincang ya. Kita ganti seperti itu Pak topiknya. Amin. Ya, silakan Pak Derikson satu lagu. Ya. Terima kasih buat hambanya Pak Pendeta Asin. Belum kita berdoa syafaat yang dipimpin oleh Ibu Lydia, kita angkat pujian buat Tuhan. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu
setia sampai akhir, melayani seumur hidup sampai dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Aku mau setia sampai akhir, mau setia sampai akhir, melayani seumur hidup sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanku. Silakan Bu Lydia. Ibu Lydia, silakan. Ya, puji Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami boleh bersyukur, terima kasih kalau sore hari ini kami boleh dengar firman-Mu yang memberikan kekuatan kembali kepada kami, supaya kami terus Tuhan mengucap syukur dalam segala hal apapun yang kami hadapi Tuhan. Bahwa Engkau Allah begitu baik dan selalu menolong apapun yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan selalu menolong Bapa. Mari Tuhan lindungi, jaga kami semuanya Bapa yang ada di dalam mengikuti job ini Tuhan. Biar kiranya kami semuanya Tuhan berikan kami kesehatan, perlindungan dan kuasa-Mu terus menolong buat kami ya Bapa. Biar kami terus boleh memandang kepadamu Tuhan. Masa-masa yang sulit kami hadapi, tetapi Allah terus menolong, menyertai dan campur tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur saat ini Tuhan. Dan juga kami mendoakan kembali buat hamba-Mu Bapak Pendeta Asin Tuhan, yang sudah memberikan firman-Mu pada saat ini, supaya kami harus percaya kepada Tuhan, supaya kami harus bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab itu kami boleh mengucap terima kasih ya Bapa kepadamu ya Tuhan. Kami juga mendoakan kembali Tuhan keadaan saat-saat ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan akan menolong kembali buat anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan. Yang kena sakit penyakit Tuhan, sembuhkan mereka semuanya. Biar kuasa Tuhan terus menyertai dan campur tangan-Mu ya Bapa. Kami juga mendoakan buat bangsa negara kami, buat pemerintah kami Tuhan. Tolong semua Bapak Presiden dan Wakil, Kabinet Pusat sampai ke daerah Tuhan, tolong semuanya. Biar mereka bekerja sama dengan baik ya Tuhan. Biar semua daerah-daerah boleh Tuhan, mendapat Tuhan, semuanya itu menjadi baik adanya ya Bapa. Biar boleh menata kota lebih indah lagi. Dan juga soal kebersihan Bapa. Biar kiranya kuasa Tuhan selalu menolong, menyertai dan campur tangan. Berikan hikmat kepada Tuhan, semua Tuhan. Pemerintah yang menangani semuanya ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan-Mu. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan Tuhan buat Pak Mingguan juga sebagai pimpinan dari Tuhan family ministry ini, tolong Tuhan. Dan juga Pak Joni, Pak Hendra, semua yang membantu dalam pekerjaan ini Tuhan, tolong semuanya. Biar kami sama-sama untuk tetap memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Semuanya kami yang ada di sini Tuhan, pakai kami semuanya. Supaya kami sama-sama untuk melayani pekerjaan Tuhan. Untuk tetap setia mengikuti jam-jam ibadah ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Pakai kami semuanya, masing-masing di tempat kami Tuhan. Karena di tempat kami masing-masing juga banyak orang yang perlu diselamatkan. Banyak orang yang belum percaya kepadamu Tuhan. Itulah sebagai tugas kami ya Bapa. Biar Tuhan akan tolong, biar kami boleh menjadi saksi, menjadi terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Pakai mulut bibir kami boleh menceritakan tentang keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan kami juga akan memberikan kepada orang lain yang belum percaya kepadamu ya Tuhan.
Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Segala puji dan hormat, syukur, kebesaran dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, terima kasih Bapak. Amin. Yuk mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah pelayananmu. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Hendra bisa bantu saya. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Pendeta Asin dan Bu Lydia. Saya undang Ibu Messi, silakan Bu Messi.